ibadah hari ini. Kemudian ibu-ibu kan di pengumumannya Bu Esti, Mbak Esti itu ada isian ya. Ada isian dari GPI Blarayan. Nah, karena saya itu bingung mau mengisi apa. Kemudian saya itu ingat kalau departemen itu punya program, ya, program untuk kados ceramah itu ya, tentang perdagangan manusia, ya, tentang perdagangan manusia. Jadi pada sore hari ini nanti akan ada isian. Itu programnya program dari Departemen WBI, ya, Departemen WBI. Saya mengajukan ke sana dan oleh Ibu Rina diizinkan. Harusnya pembicaranya biasanya dari timnya departemen karena ini lebaran dan saya mintanya itu mendadak, mintanya mendadak. Jadi dari departemen tidak bisa untuk hadir ke Jogja ya, karena pesawat Rifka Anissa ya. Itu memang bergerak di bidang tentang perempuan ya, tentang perempuan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lisa Octavia ya. Lisa untuk bisa maju ya. Ibu di atas, saya ucapkan terima kasih Ibu yang sudah rela. Saya tuh pas-pas, aduh mau enggak ya di gereja. Puji Tuhan Ibu-ibu, jadi memang sekarang itu kita hidup toleransi ya, jadi tidak masalah di gereja kan Ibu, nggak masalah Bu, dimanapun nggak masalah. Iya. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu. Ada bapaknya satu aja. Di atas. Bapaknya beli. Saya senang sekali ya sore hari ini. Waktu itu saya diminta oleh Ibu Direktur, itu Pak Lisa, bisa nggak menanyakannya mau apa enggak, tapi bisa apa enggak, gitu ya. Kenapa? Karena saya mungkin sedikit menceritakan bahwa Rifka Anissa adalah lembaga untuk perempuan dan anak, khusus perempuan dan anak. Jadi siapapun yang datang ke Rifka gitu ya, kami pasti akan melayani dan sifatnya adalah gratis. Nah, begitu saya diminta untuk sudah beberapa kali di gereja ya, Ibu gitu. Jadi saya tadi sampaikan ke Ibu, saya jadi ingat waktu 2016 saya diminta untuk ke Ambon gitu ya. Di sana saya tinggal di gereja bersama ibu-ibu di gereja di Patipura, kalau saya ingat saya waktu itu 1 minggu. Jadi di Ambon juga sedang membentuk semacam Rifka Anissa Women Crisis Center untuk perempuan dan anak di Ambon waktu itu. Senang sekali saya diundang dan bisa mengenal ibu semua. Tadi saya ngobrol di depan dengan siapa ya, Mbak Lisa, kayaknya kita pernah ketemu waktu itu saya mengisi terkait dengan isu kalau nggak salah kekerasan di tempat kerja gitu ya. Namun sore hari ini saya diminta untuk membawakan temanya adalah human trafficking atau TPPO ya, ibu-ibu gitu ya. Sebenarnya TPPO ini tindak pidana perdagangan orang. Kira-kira yang dalam bayangan ibu itu apa tentang perdagangan orang itu? Serem ya. Pernah mendengar Bu? Atau mungkin pernah Bu? Pernah gimana Bu? Di TV gitu ya. Tapi Bu, ternyata nggak hanya di TV Bu. Sekarang sih di Jogja juga sudah dekat gitu. Korbannya nggak hanya kemudian kalau di TV mungkin di media ada di Jawa Barat atau di mana Bu mendengarnya? Di mana? Di mana? Di desa-desa yang pendidikannya tidak sama dengan di kota. Di desa yang informasinya tidak secepat yang ada di Yogyakarta nggih. Kita scroll cepet nggih Bu. Kalau di saudara-saudara kita di NTT, NTB, kemudian di mana lagi Bu? Yang kemudian informasinya belum Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini juga isu trafficking juga cukup tinggi gitu. Berarti di Jogja nggak ada Mbak Lisa? Oh ada Bu, ada di Jogja gitu. Pernah nggak kemudian Mbak Lisa mendampingi kasus trafficking? Pernah.
Kira-kira Bu, korban trafficking itu usianya berapa Bu? Kira-kira berapa? 20-an. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain boleh? Kira-kira berapa tahun gitu? Pinten? Anak-anak. Nah, ternyata anak-anak ini yang paling banyak. Jadi siapa yang paling rentan menjadi korban TPPO, perdagangan orang itu sinten Bu kira-kira? Yang paling rentan siapa Bu? Anak-anak, kemudian perempuan, laki-laki mboten Bu? Laki-laki iya. Nah, lebih banyak itu ya. Namun menurut data memang perempuan dan anak perempuan ini yang rentan dengan TPPO. Laki-laki juga ada, bahkan juga banyak ya. Nah, perdagangan orang atau perdagangan manusia ini itu apa Bu? Napa Bu? Yang dimaksud dengan perdagangan orang itu apa? Kira-kira kalau mencari pekerjaan begitu ya Bu terus diiming-imingi bayarin itu tertarik betul Bu? Wah, pengen ya Bu ya? Nah, itu yang biasanya digunakan modus-modus yang digunakan oleh pelaku. Wes kowe jago toko, bayar 10 juta. Pengen ya Bu ya? Langsung ya enggak? Modus yang digunakan adalah penipuan. Jadi hati-hati ketika kemudian ada yang menawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang tinggi Bu. Justru itu kemudian perlu diwaspadai. Modusnya itu ya penipuan. Kemudian apalagi Bu selain penipuan? Tadi ada yang mengatakan bahwa anak-anak loh. Nah anak-anak ini ya Mbak Lisa gitu ya. Biasanya pelakunya itu adalah memanipulasi atau apa mengganti identitas anak. Hati-hati nggih. Saya pernah tuh mendampingi kasus di tahun 2009. Bahasanya bahasa Inggrisnya reka-rekane gitu ya. Reka-rekane ini Pak RT ini mesakake gitu ya. Bocah wis ngambil wong tua gitu ya. Kemudian ning kok yo apa usianya masih kecil gitu. Waktu itu 16 tahun. Nah, dan harus menghidupi adiknya. Reka-rekane Pak RT memalsukan identitas si anak ini. Kenapa Bu dipalsukan? Iya, agar kemudian dia bisa bekerja. Justru kemudian itu malah petaka bagi si anak ini. Karena apa? Awalnya ada memasukkan identitas, usia, kemudian dari tanggal kelahiran, bulan, tahun, agar kemudian anak ini bisa bekerja di luar mana, di luar kota maupun di luar negeri. Mungkin ibu masih masih dulu banget ya tahun-tahun 2000 di sebelum 2006 itu masih kayaknya biasa nih ada praktek-praktek seperti itu. Itu tadi bermaksud baik, tapi kemudian justru itu menjadi malapetaka bagi si anak ini. Akhirnya menjadi korban trafficking gitu ya. Kemudian ada manipulasi. Nah kemudian ini udah mau nih ya. Wah, belum aku bayar 10 juta. Akhirnya kemudian apa? Direkrut lah si anak atau perempuan atau laki-laki itu gitu ya, yang kemudian diiming-imingi kemudian dibawa ke sebuah tempat. Nah, di sebuah tempat apa? Ada ditampung. Nah, unsur perdagangan orang harus ada ditampung dulu di sebuah tempat. Ada perpindahan tempat tuh. Gitu. Nah biasanya kalau sudah ditampung itu, kalau melihat beberapa kronologi itu serem Bu. Karena kalau sudah ditampung dia nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi kamu kerja, gitu ya, 3 bulan pertama kamu dapat gaji. Itu benar-benar terjadi. 3 bulan pertama itu membiayai aku bawa tekan kene, kurang gratis, numpak kapal dan sebagainya. Gitu. Manganku. Gitu. 3 bulan pertama nggak digaji itu terus mau nggak mau korban akhirnya tuh kan jadi mau kan
Karena apa? Ditekan, diteror yang terus menerus, akhirnya dikirimlah dan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Oh ternyata aku udah sampai negara lain. Bahkan mungkin belum lama di tahun kemarin kalau ibu-ibu pernah mendengar tuh ada kasus yang kemudian seorang yang kemudian sampai Kamboja dan kemudian ada penelantaran, dia nggak bisa pulang, di pilihan lain dia harus bekerja dengan waktu yang sangat berat gitu. Jadi job desk-nya itu tidak sesuai apa yang di awal. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kembali lagi unsur dan prosesnya harus ada pemindahan, kemudian ada ditampung suatu tempat. Nah itu ya. Nah ibu-ibu, kira-kira pelaku TPPO itu sinten? Pelaku perdagangan orang itu siapa ya? Sinten Bu? Kalau bisa. Orang terdekat bisa nggak sih Bu? Bisa sekali. Justru kemudian jika orang terdekat itu dia menaruh kepercayaan yang luar biasa. Wah Mas Kardi guys pinter kayak mulai kebauan tekan undi-undi, wah saiki do makmur tonggo-tonggone ya. Percaya. Karena apa? Itu tadi orang-orang dekat itu orang yang dipercaya oleh korban, harus berhasil dan sebagainya, sukses. Nah ini yang kemudian siapa pelakunya? Orang-orang terdekat, bisa orang tua. Nah modus yang lain apa Bu? Selain pekerjaan apa? Apa Bu? Adopsi. Adopsi ini hati-hati Bu. Sekarang ada aturannya, adopsi itu harus legal, harus melalui dinas sosial. Dan itu harus di-asesmen dulu calon adopternya yang mau adopsi itu di-asesmen dulu sama dinas sosial. Gitu. Harus usianya belum 50 tahun, ekonominya mapan dan sebagainya. Harus di-asesmen dulu. Enggak waton kemudian tul. Ada enggak? Di kantor Rifa Anissa pernah tahun kemarin ini kejadian penjualan bayi. Baru pernah dengar Bu, belum lama itu berapa puluh bayi yang sudah dijual Bu. Itu tonggone Rifka Bu, waduh ya Rifka Rahati. Itu bidan yang menjual. Betul Bu Jambon. Jadi modusnya selain pekerjaan, adopsi juga bisa. Semakin serem nggih. Apalagi selain itu Bu, modus-modusnya. Kenapa Ibu? Sindikat, dia dijadikan sindikat narkoba, pura-pura nyantri, bekerja, atau kemudian apa Bu? Kawin kontrak. Nah, modus-modus ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jawa Barat mungkin itu surganya orang-orang luar negeri di Jawa Barat. Teman saya bekerja di sebuah LSM semacam saya ini di isu perempuan dan anak, kasus-kasus HIV Ibu itu sangat tinggi. Anak-anak usia 9 tahun, 12 tahun dengan HIV. Karena apa? Itu tadi sudah kemudian mulai mendapatkan kekerasan seksual, pelakunya adalah orang-orang dekat, pacar dan sebagainya. Nah ini ya, dan kemudian modus-modusnya. Kemudian apa Bu? Pernah mendengar waktu itu di tahun 2004 di Bantul sampai sekarang belum pulang PKL Bu. Sampai sekarang belum pulang, itu masih menjadi masih menjadi diskusi itu lama sekali sampai saat ini belum. Nah ini PKL gitu ya, yang kemudian entah sampai saat ini anak-anak ini kemana gitu ya. Nah ini yang bertanggung jawab siapa? Selain sekolah tentu saja ya, penyalurnya, dinas pendidikan ataukah siapa gitu. Nah ini ada PKL, kemudian pertukaran pelajar, terus wonten keleh Bu, umroh. Nah kan paling biru ya, wah umroh murah gitu ya sampai sana. Ternyata kemudian nggak jadi umroh, tapi kemudian di situ ada terjadi trafficking, perdagangan orang. Nah, kenapa kemudian saya sepakat dengan
ibu-ibu, kenapa isu trafficking ini, perdagangan orang ini harus memang kita tahu gitu. Karena apa? Nggak cuma di media, tidak di TV aja, kita dekat loh Bu dengan isu-isu itu gitu. Sekarang bahkan kemudian di Jogja Risma itu beberapa kali kemudian menangani kasus-kasus trafficking. Nah, tantangan lain Ibu mendampingi kasus-kasus trafficking itu kira-kira apa? Anak-anak atau perempuan ini itu kan di brainwash, sudah dicuci otaknya sedemikian rupa yang kalau kita menyebutnya mami, kalau dia menyebutnya si korban ini benar-benar tidak mau membuka identitas perempuan yang kemudian disebutnya mami, nggak mau. Kenapa? Alasannya karena saya hidup enak itu karena dia, karena mami ini. Ini kasus dari Kalimantan, anak-anak usia 14 tahun kita temukan, yang menemukan sebenarnya polisi Bu. Waktu itu ada semacam polisi sedang menyisir lah di sebuah tempat lokalisasi di Bantul gitu. Kemudian menemukan anak-anak usia 14 tahun itu. Kemudian dibawalah ke sebuah lembaga milik pemerintah, kemudian kita juga menangani. Misalnya ditanyain, kamu itu awalnya gimana? Kok bisa sampai Jogja? Awalnya dia adalah anak yang putus sekolah. Saya suka tadi Ibu mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting itu, dan informasi itu juga sangat penting, gitu ya. Anak itu dari Kalimantan yang kemudian waktu itu orang tuanya sudah berpisah. Kemudian anak ini harus bekerja sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya membacalah sebuah iklan. Kemudian ada pekerjaan di Jogja, bekerja di sebuah toko dengan gaji yang sangat fantastis gitu. Akhirnya tertariklah. Nah, poinnya apa Bu? Karena ketidaktahuan si anak ini terkait apa? Isu trafficking. Datanglah dia ke Yogyakarta Bu. Waktu itu turun di Tugu, saya tidak tahu kenapa di Tugu. Kemudian dia naik taksi, waktu itu taksi, kemudian bapak taksi tanya, mau kemana Dek? Mau ke daerah Parangtritis. Aku mau ngapain ke sana gitu. Mungkin sudah bertanya-tanya kok nang Parangtritis, Parangkusumo. Saya mau bekerja di toko. Loh, ini pantai, kamu tahu nggak? Parangkusumo itu nggak ada toko, itu pantai, gitu kan? Oh nggak apa-apa, saya sudah mendapat, saya sudah bawa alamat ini. Nah, saya harus bertemu dengan seseorang di sini. Nah, benarlah terjadi, tapi si bapak taksinya itu ya sudahlah, wes tak oke sampai aku dibayar, gitu kan? Nah, dia sudah bekerja lama di sebuah prostitusi di wilayah Bantul. Kemudian, kurang lebih 2 tahun itu anak 14 tahun. Nah, kemudian itu terjaring operasi dari polisi, kemudian dibawa anak tersebut diamankan karena ini masih anak-anak. Nah, saya waktu itu nanya, dia menjawab, ya saya memang butuh uang. Kamu tahu nggak kalau kemudian kamu pernah memikirkan nggak bahwa lokasi itu sebenarnya lokasi yang berbahaya bagi kamu? Enggak, yang penting saya dapat uang. Uang itu yang perlu untuk hidup saya. Akhirnya kemudian anak itu terus ya saya pengen kembali lagi ke sana setelah kita amankan, kemudian tinggal di rumah aman gitu ya. Dia tetap pengen kembali Bu, dengan alasan bahwa aku di sana semalam bisa dapat 2 juta, aku di sini nggak dapat apa-apa. Jadi memang tantangan kami adalah bagaimana kemudian mengembalikan si anak ini gitu ya kembali pada masyarakat yang sebelumnya. Itu nggak mudah. Karena apa? Dia udah merasa enak. Nah, ini tantangan bagi kami ketika berproses hukum. Salah satunya adalah korban tidak mau terbuka. Meskipun kemudian itu butuh waktu ya, butuh waktu bagaimana mendekati anak ini, siapa yang kemudian menjual kamu dan sebagainya. Bahkan kemudian si anak ini sangat-sangat dimanfaatkan soal seksualnya, bahwa saya nanya sampai ini Pak mendalam gitu ya, ada juga tidak menggunakan alat pengaman gitu ya, bahwa ya nggak mau lah kamu tuh pakai gitu, kamu tahu nggak
pada akhirnya kemudian kita melakukan konseling ibu gitu ya, pendekatan, kemudian spiritual juga gitu ya, tapi akhirnya anak itu kemudian berniat untuk tidak kembali lagi ke tempat itu. Namun anak ini masih sulit untuk membuka, siapa sih yang kemudian menjual kamu itu tantangan. Ketika kemudian kami ini sebagai mendampingi kasus-kasus trafficking tidak mudah. Karena apa? Itu jaringan besar trafficking itu. Apalagi kemudian ketika sampai luar negeri, itu udah jaringan yang enggak cuma yang saya cek itu enggak. Itu biasanya adalah jaringan-jaringan yang kuat gitu ya. Karena kalau nggak kuat bisa kemudian memalsukan identitas sampai kemudian ada tempat tersembunyi yang kemudian yang tidak orang tahu gitu. Bahkan pernah saya itu bersama dengan suster di sebuah gereja gitu ya, menelpon saya intinya bahwa Pak, saya menemukan korban trafficking, dia itu lari selama 5 hari dari hutan gitu ya, dan akhirnya ditemukan di sebuah pantai kapal nelayan kecil yang kemudian akhirnya kami tutup sampai sebegitu mengerikan, dan dia lupa dengan identitasnya dia sendiri, asalnya lupa, namanya lupa, karena kan selalu dicekoki bahwa kamu itu namanya ini, dan itu benar terjadi, dia benar-benar lupa dengan identitasnya. Akhirnya kemudian waktu itu tinggal di gereja cukup lama gitu ya, didampingi oleh suster-suster gitu, karena untuk pemulihan si korban ini. Nah, bentuk-bentuk trafficking tadi kan ada ini sebagai pembantu rumah tangga. Nah, kawin kontrak itu awalnya itu dijanjikan beberapa korban itu dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga atau IRT ya, ART, kemudian sampai sana itu bukan ART yang kemudian pekerjaannya, tapi kemudian dia mendapatkan kekerasan seksual, diperbudak dan jadi budak dan sebagainya. Kemudian ada pornografi, pernikahan dengan laki-laki asing dengan tujuan eksploitasi seksual. Tapi benar ada yang kemudian narkoba ya, pengedar obat terlarang dan sebagainya. Itu adalah bentuk atau modus-modus yang sering kali digunakan oleh pelaku. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, seringkali juga Bu, nyuwun sewu, pelaku itu juga memanfaatkan kondisi kerentanan alam, misalnya bencana alam. Bencana alam semua ekonomi macet, mati total. Pernah ya di Yogyakarta dulu gempa bumi dan sebagainya, di wilayah lain gempa bumi, banjir dan sebagainya, ekonomi macet, benar-benar macet. Itulah dimanfaatkan oleh pelaku untuk kemudian kamu kan lapar ya, kamu mau kerja nggak? Gampang, itu mudah sekali. Nah, selain kemudian tingkat pendidikan, ekonomi juga berpengaruh Bu, juga situasi-situasi yang kemudian bencana itu juga kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Nah, cara yang digunakan ada tadi saya sudah menyampaikan soal pemalsuan identitas, memanipulasi dokumen, itu sering banget Bu dilakukan. Kemudian menahan ini salah satunya ada juga gaji tadi Bu. Kalau udah 3 bulan nggak digaji, ini cerita dari seorang laki-laki yang dari Kamboja. Saya harus bekerja baru pulang, padahal saya bekerja untuk keluarga, mau nggak bisa transfer keluarga itu, karena dia harus membayar hutang yang dianggap hutang-hutang tadi. Kamu udah makan berapa juta di sini, tinggal dengan gratis ya nggak gratis, dia harus membayar. Kemudian pemaksaan bekerja di kota yang tidak diinginkan, kemudian pemindahan kota tempat, atau kemudian pemungutan biaya administrasi yang besar seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Terus polis semangat nangkene tak tekan kota ini, negara ini, ya udah kamu tinggal bayar aja nanti, dan kamu tidak menerima gaji. Itu real yang kemudian dilakukan. Semengerikan itu ya, bahwa kejahatan trafficking. Kemudian
modus-modus tadi sudah ya, modus yang dilakukan. Kemudian ada lagi tujuan perekrutan korban TPPO ini selain kemudian eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perbudakan dan aktivitas terlarang. Benar sekali, menjadi kurir narkoba. Jadi dimanfaatkan ketidaktahuan belum lama kan itu ya, ada seorang remaja laki-laki, ini mungkin bukan TPPO, tapi ini yang kemudian itu dari soal pendidikan itu memang kemudian menjadi penting, gitu. Informasi menjadi penting. Kemudian berdasarkan Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007 dipahami bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, kemudian mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dengan pengertian tersebut, maka siapa saja bisa menjadi korban, siapapun berpotensi. Kita yang di sini juga berpotensi menjadi korban maupun pelaku, gitu ya. Kemudian orang dewasa ataupun anak-anak yang belum berusia 18 tahun, gitu. Kalau dewasa biasanya menggunakan manipulasi, kebohongan, ditekan, gitu ya. Tapi kalau anak-anak unsur-unsur itu nggak perlu. Maksudnya gini Bu, ini loh Mbak, ada anak-anak kurang dari 18 tahun, dia dipekerjakan di sebuah kota atau negara gitu ya, yang kemudian sakjane dia itu nggak mendapatkan tekanan dari calonnya gitu. Cuma ini apakah masuk previdi? Ketika unsurnya ada pemindahan, ada perekrutan itu oke Bu. Maksudnya kalau anak-anak nggak perlu kemudian harus wah, nah anak-anak ini juga harus unsurnya itu dipasangnya. Nggak, karena apa? Namanya anak-anak dia belum memahami gitu. Jadi secara pidana itu diabaikan, tetap bisa kemudian dikatakan korban TPPO ketika kemudian memenuhi unsur-unsur tadi Bu. Ada pemindahan, ada perekrutan gitu. Tidak harus kemudian dia diancam baru, nah dia ada ancaman ya berarti bukan TPPO, tetap Bu kalau anak-anak. Tapi kalau memang dewasa harus membuktikan bahwa ada penyekapan, penipuan, penjelatan utang gitu. Jadi ada juga yang dipancing, kamu butuh uang berapa? Ya. Tahu aja deh pelaku itu, gitu ya, bahwa orang ini sedang membutuhkan uang, tak jiri duit, pura-puranya baik lah. Engkau 5 juta ya bayar ini 10 juta. Ada nggak kira-kira? Ada. Akhirnya kemudian mau nggak mau dia mengikuti apa Bu? Keinginan pelaku. Wes kowe gampang, kowe nek arep nyaur aku tinggal kerja wae nang kene. Bayarmu sesasi iso ngulungi aku. Tapi akhirnya kemudian apa? Janji-janji itu apa? Bohong. Dia bekerja, dipekerjakan, diperbudak, dimanipulasi dan sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya langsung bertanya boleh biar saya juga nggak lupa nih, ibu-ibu sampai mawon pokoknya. Kemudian tadi ngomongin soal modus, cara, kemudian menurut undang-undang. Nah, menurut ibu-ibu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan itu apa? Tadi sudah dijawab sama ibu yang belakang. Pendidikan Mbak berpengaruh, ekonomi pengaruh betul Bu, sangat berpengaruh. Kemudian ini Bu, jadi apa ya? Keinginan untuk bekerja di luar negeri orang-orang Indonesia itu cukup tinggi Bu. Oke, betul. Bahkan di beberapa wilayah itu Bu, gitu, di Palu misalnya gitu ya, waktu itu anak-anak itu udah nggak mau sekolah, SMA udah kerja. Tidak hanya di Palu, di beberapa wilayah di Jogja juga begitu. Banyak yang kemudian di wilayahnya sebuah wilayah itu ada yang dari Kulon Progo. Itu juga ada beberapa yang kemudian menjadi korban perdagangan orang. Dia bekerja di luar negeri, ternyata kemudian meninggal karena mendapatkan kekerasan dari majikannya. Ternyata dia tidak makan berapa hari, kemudian disiksa dan sebagainya. Nah, penyebab lain adalah
Ini ya, meningkatnya permintaan tenaga kerja dari Indonesia di pasar internasional. Sementara keterampilan sumber daya manusia yang belum disiapkan dengan baik sesuai dengan pasar gitu ya. Jadi permintaannya banyak dan SDM-nya belum terlatih, gitu. Tidak dibekali juga. Bahkan ada yang kemudian, Bu, saya ingat banget waktu itu korban trafficking, si perempuan itu menggunakan jilbab. Ternyata karena dia itu semua dihapus jejaknya, dia itu menulis di jilbab itu, Bu, kontak keluarganya. Iya. Jadi dia itu dalam kondisi kepayahan gitu ya. Dia cuma menunjukkan ini ke temannya, satu pekerjaannya, untuk kemudian meminta menghubungi keluarga. Selamatlah si perempuan ini karena apa? Menulis kontaknya ada di jilbab itu. Nah, itu beberapa yang kemudian contoh-contoh yang kemudian kami dampingi ya gitu ya. Contoh beberapa korban yang kemudian ada yang selamat gitu. Kemudian selain itu ada juga contoh saya menyebutnya namanya adalah Dina ya. Dina baru saja tamat SMA waktu itu, kemudian berusia 18 tahun. Dia tinggal di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Yang kemudian Dina ini karena termasuk keluarga yang sangat miskin, dia kemudian berusaha untuk membantu orang tuanya. Nah, ini ya. Kemudian si Dina ini adalah sudah memiliki medsos melalui Facebook. Nah, melalui Facebook itu kemudian dia mencari pekerjaannya melalui media. Nah, kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan melalui Facebook. Sekarang itu kalau zaman dulu mungkin melalui cetak ya, kalau media itu banyak banget nih. Gitu. Akhirnya kemudian sepakatlah bahwa si Dina itu kemudian bekerja di sebuah tempat. Dan ternyata gaji yang kemudian diiming-iming 5 juta tadi, akhirnya sampai Malaysia dia digaji 750.000. Ini kan sudah ada perekrutan, kemudian ada manipulasi, sudah dipindahkan ke suatu tempat, akhirnya kemudian sampai Malaysia dan tidak sesuai dengan apa yang kemudian ditawarkan di awal. Itu yang kemudian seringkali terjadi, ibu-ibu. Nah, selanjutnya nanti saya sudah itu juga menyampaikan terkait dengan dasar hukum. Kalau dasar hukum bisa dibaca. Saya rasa yang perlu dimengerti ibu-ibu adalah bahwa yang pertama, ternyata isu perdagangan orang itu dekat dengan kita. Artinya kita harus paham, kita harus tahu, nah putra putri kita, anak cucu kita kemudian mau nyari pekerjaan, hati-hati ya Lendo, kudu di delok sikik. Wah, ini menarik, oke. Nah, menarik harus dilacak dulu. Misalnya ke tenaga kerja dulu, mencari informasi yang tepat, jangan busa-busu karena memang media ini luar biasa. Anak-anak sudah semua pegang gadget, gitu ya. Apalagi yang kemudian sudah remaja dan bingung mencari pekerjaan, carilah dia di medsos. Padahal kemudian belum tentu punya. Yang ini yang kedua, yang ketiga adalah bapak dan ibu ketika kemudian putra-putranya belum usia 19 tahun, belum dewasa. Anak-anak itu 0 sampai 18 tahun ya, belum dewasa, belum 19 tahun. Sekiranya mau bekerja juga hati-hati. Harus benar-benar dicek dulu kebenarannya. Jangan kemudian terpancing di tawaran-tawaran itu tadi Bu, karena banyak juga anak-anak yang kemudian baik perempuan maupun laki-laki yang kemudian terpancing untuk kemudian mengakses pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, jika yang sewu mudah-mudahan nggak ada. Kalau kemudian ibu mendengar bahwa Mbak Lisa kayaknya ini tetanggaku ini kayaknya jadi korban trafficking deh. Silahkan kemudian menghubungi lembaga terdekat ibu. Di Sleman mungkin belum ada UPTD PPO
Sleman itu juga gratis, atau nanti di Rifka Anissa silahkan hubungi kami gitu ya. Tidak perlu tidak usah segan-segan, segera kemudian melaporkan kejadian. Karena jangan sampai kemudian anak tersebut atau perempuan tersebut sudah sampai ke luar negeri misalnya. Saya pernah 2 tahun yang lalu ibu-ibu menyelamatkan 1 anak perempuan dari Palu yang kemudian dia mau dinikahi orang Cina. Orang tuanya itu nggak masalah, karena apa? Karena itu tadi kemiskinan, gitu ya, nggak masalah. Sampai kemudian dia mau dibawa ke Cina, sudah sampai bandara. Kemudian saya menghubungi teman saya, gitu ya, yang kita itu kan ada jaringan di seluruh Indonesia, bahkan kemudian luar negeri, gitu ya. Ketika ada dugaan trafficking, saya tinggal kemudian menelpon teman saya di Palu, tolong ada seorang anak yang mau dibawa ke Cina. Di bandara tersebut ditangkap tuh, akhirnya kemudian anak tersebut diamankan oleh pemerintah di Palu. Membawa perginya itu jam 2. Kalau kemudian nggak ada apa-apa, nggak usah malam-malam dong. Jam 2 malam itu sudah dibawa oleh beberapa orang untuk dikirim ke Cina. Dan sudah didapatkan uang tuh. Ya itu kan sebuah iming-iming kan. Orang tuanya udah ditinggali uang nggak berapa juta gitu, anak tak bawa. Nanti kalau udah sampai Cina, nanti transfer lagi. Itu kan nanti bisa jadi itu bohong, dan kemungkinan tetap itu adalah trafficking. Karena apa? Sudah ada pembohongan, manipulatif dan sebagainya. Begitu ya ibu, itu poin-poin penting yang kemudian ibu-ibu harus tahu gitu ya. Ya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya bolehkah ada kasus lain yang ditanyakan di forum ini, boleh nggak? Boleh ya Bu, tidak harus kemudian trafficking. Tapi ibu-ibu sudah paham ya, trafficking perdagangan orang itu apa, kemudian modusnya seperti apa, bisa nggak dipidana? Bisa, sangat bisa, gitu ya. Kemudian saya harus menghubungi siapa? Lembaga layanan yang ada di Jogja itu banyak tuh. Ada setiap kabupaten ada, PTD Sleman ada, Rifka Anissa ada, dan semua layanan kami gratis. Gitu ya. Monggo ibu-ibu jika mau bertanya untuk kasus lain boleh ya. Gitu. Kalau mau trafficking oke, tapi kalau kemudian Mbak ini ada kasus anak, kasus kekerasan seksual bagian dari itu boleh. Monggo, waktu saya kembalikan pada ibu-ibu. Monggo Bu, yang bagi kasus lain boleh, kasus KDRT boleh. Apa Bu yang sedang marah? Kalau kasus KDRT itu selalu menduduki peringkat pertama di Indonesia. Dan tidak hanya di Rifka, ternyata di seluruh Indonesia kasus KDRT itu yang selalu menduduki ranking pertama. Kedua adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pelakunya sama orang terdekat. Sama, biasanya pelaku kekerasan seksual KDRT itu biasanya orang terdekat. Jadi monggo ibu masih ada waktu dan bertemu dengan saya, sangat senang kiranya kalau ibu-ibu mau bertanya atau kemudian nggak bertanya Mbak, saya mau sharing boleh sekali gitu ya. Monggo, mumpung ada waktu silakan. Ibu ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau mau ditanyakan hal lain boleh. Monggo Bu. Di sini aman ya Bu ya? Aman Bu? Tapi kok ada yang lemes belum aman ya? Semoga karena belum minum teh aja. Jadi itu ya Bu, saya ulangi, perdagangan orang ada tindakan perekrutan, kemudian pengangkutan, kemudian penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, kemudian penyekapan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu misalnya orang yang punya power, punya jabatan misalnya gitu ya. Kemudian posisi rentan itu siapa sih? Yang perempuan, anak, dalam kondisi
kaya, kemiskinan gitu ya. Kemudian penjeratan utang tadi modusnya, kemudian memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. Maksudnya siapa? Ya orang tua, paman gitu. Ya sudahlah, dia menopang keluarga sehingga aku relakan anakku bekerja dan sebagainya. Kemudian baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara gitu. Nanti ibu-ibu bisa membaca dan kemudian harapannya adalah setelah ini bisa di-share ya. Monggo Ibu, modus perdagangan orang sudah saya sampaikan, kemudian apa sih penyebab terjadinya trafficking sudah saya sampaikan, atau mau menambahi kira-kira selain ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian keinginan bekerja di luar negeri dan sebagainya. Apakah ada lain Bu, hal lain yang kira-kira kemudian ini loh Mbak Lisa, tidak hanya itu misalnya gitu, silahkan monggo. Ada pertanyaan Ibu? Sudah jelas Ibu? Saya itu ini pada TKA loh mungkin ya, itu ujian loh. Ini keluar nanti ditanyain di ujian hidup. Ada pertanyaan? Izin, monggo. Mau pakai mic Bu? Oh, bisa. Ini kan ini terjadi karena ada salah satu perekrutan apapun yang menjadi caranya kan bermacam-macam. Ada nggak sih ciri khas dari orang-orang itu kalau dia ingin melakukan sesuatu perekrutan itu? Jadi kita patut curiga, oh ini orang ini kok ada seperti ini. Pelaku ya? Pelaku. Ya, curiganya itu biasanya orangnya itu bahasanya licin banget. Licin itu gini, kamu bukan orang, tapi biasanya itu. Kalau kemudian benar-benar itu ada talian pekerjaan nggak semudah itu. Justru kemudian dia akan mengatakan, menyampaikan informasi yang benar bahwa kamu akan bekerja di sini, kamu bisa ngecek di sini tempatnya, perusahaannya. Biasanya yang kami temui itu semuanya berbohong dengan gaji, yaitu tadi biasanya dengan gaji yang tinggi itu nomor satu harus diwaspadai. Mereka itu nggak ada yang kemudian menjanjikan 1 juta, 2 juta, nggak ada. Dari beberapa belas ya yang kemudian kami dampingi gitu ya, baik itu anak-anak maupun perempuan dewasa itu selalu saya tanya, kamu dulu kok bisa kemudian bekerja di sini? Totalnya apa? Gaji Bu. Gaji saya sebagai ART 10 juta dalam sebulan. Itu kan ya nggak mungkin ya. Mungkin kalau artis jelas gitu ya, di Indonesia mungkin artis ya oke. Cuman kemudian dia adalah itu tadi yang hati-hati adalah selalu yang ditawarkan adalah gaji yang tinggi, pekerjaan yang mudah. Yang kedua adalah dia tidak bisa menjelaskan, misalnya melalui lembaga apa dan kemudian dia tidak bisa menjelaskan. Jadi pokoknya gampang itu, dengan saya sudah biasa. Itu yang biasa digunakan. Yang ketiga, biasanya pelaku-pelaku ini adalah datang ke sebuah desa-desa yang kecil. Tepat sekali. Kenapa? Karena informasinya terbatas. Kemudian juga tingkat ekonomi juga dalam kondisi miskin. Itu Bu. Selalu yang kemudian diutamakan adalah itu tadi gajinya besar. Dari 15 orang yang kami dampingi, sebagian besar mengatakan gaji lebih dari 10 juta. Kalau sudah kayak gitu kan orang juga sangat tertarik kan Bu. Kamu itu cuma jaga toko, nanti kamu gajinya seperti apa? Kamu itu hanya pembantu rumah tangga, tapi gajimu 15 juta. Nanti belum bonus-bonus yang akan. Sebenarnya kalau kemudian kita sudah tahu nih isu trafficking, kita jadi itu apa sih? Ya kalau udah tahu privilege-nya, ibu-ibu ngotos di sini sekarang gitu ya. Tapi kalau yang nggak tahu benar Bu, ya memang gitu. Sampai 15 orang yang kemudian kami dampingi ya karena benar-benar tidak tahu. Kami di Kalimantan memberikan, kemudian Bu, kemudian di Jawa Tengah, di
Jawa Tengah yang saya tuh Wonosobo itu ada Temanggung, Temanggung. Kalau yang luar kota Medan, Kalimantan, yang lain adalah masih wilayah sampai dekat-dekat. Jadi iming-imingnya itu gaji yang besar. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup Ibu? Oke, sampai. Oh iya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya. Saya ingin menanyakan Iya. bagaimana caranya anak yang sudah terlanjur diiming-imingi tadi itu, terus dia itu dikasih tahu sama orang tuanya, misalnya dikandani gitu, tapi dia tidak peduli, pokoknya mau ikut, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Ibu sampaikan ada program PKL. Nah itu apakah ada tindakan dari Desa Anissa supaya tidak ada korban lagi? Terima kasih. Oke, satu dulu pertanyaannya. Kalau anak itu, anak beranjak remaja dewasa itu kan kayaknya sudah wah ini ngerti lah, ya kan, gitu ya. Nah biasanya yang kami lakukan adalah strateginya adalah anak itu dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa itu adalah teman yang kemudian dipercaya itu biasanya kemudian kita dekati teman atau kemudian teman dewasa yang bisa kemudian atau orang yang disegani anak itu kita cari gitu. Yang kemudian kita berikan informasi kepada orang tersebut untuk kemudian menginformasikan kepada anak itu yang bisa kemudian kita lakukan atau kemudian kamu cek ke tenaga kerja itu benar nggak informasi ini. Terus apa yang dilakukan Kak Anissa? Semacam itu sosialisasi kemana? Ke masyarakat, ke desa-desa, tingkat RT bahkan. Kita itu waktu itu sering ke daerah Ilmu Giri karena kami melihatnya Ilmu Giri juga cukup rentan ya rawan dengan ya karena ada di sebuah wilayah di Ilmu Giri itu yang belum lama saya dapat informasinya kalau udah SMP itu ya sampai SMP untuk sekolah ke jenjang berikutnya mereka lebih senang untuk bekerja di luar negeri. Nah saya rasa ini hal yang perlu kita kita intervensi serius ketika kemudian ada di sebuah desa kok kemudian tidak mau sekolah, tidak mau melanjutkan sekolah ya, kemudian maunya bekerja. Nah ini kemudian saya menyampaikan ini informasi ke dinas sosial bahwa ini harus ada sosialisasi tentang isu dan isu itu yang kami lakukan Bu. Jadi dari desa ke desa melalui PKK bisa kita lakukan dan saya berharap ibu-ibu ini kan dapat materi ya. Monggo ini disampaikan ke RT masing-masing misalnya, aku dapat informasi ini tentang trafficking, monggo disebarkan agar kemudian lebih banyak gitu. Ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang disebarkan ya kepada siapapun. Karena saya rasa isu trafficking ini cukup penting gitu. Selain kemudian isu-isu yang lain tentu saja Bu gitu. Itu yang kami lakukan Bu. Nah, kalau PKN juga Bu, kita bekerja sama dengan dinas pendidikan. Hati-hati loh gitu. Udah ada kejadian ini gitu ya, dan ini harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dinas pendidikan gitu. Jadi berhati-hati sehingga setelah itu saya rasa sampai saat ini alhamdulillah berapa belas tahun itu aman dan gitu ya itu yang kami lakukan. Oh yes. Jadi begitu ibu-ibu mungkin saya ada kontak hotware yang mungkin ibu suatu saat membutuhkan untuk siapa itu yang saya pengen kirim ke Anissa ya apalah gitu. Terima kasih, matur nuwun sangat, senang sekali bisa bertemu dengan ibu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan senang. Matur nuwun, waktu saya kembalikan kepada ibu. Ada titipan ibu dari ketua kami di Departemen Masyarakat. Selamat terima kasih. Sama-sama. Terima kasih saja. Oh iya, matur nuwun ibu.
pada saya. Iya, pada saya untuk mengisi. Monggo saya Mbak Asti. Ibu, terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih untuk GBI Gloria Kayen, Pak Pendeta Ari, Ibu dan juga jemaat yang sudah menolong kita sehingga terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga untuk Bu Lisa yang sudah memberikan banyak ilmu untuk kita. Kiranya ini akan menjadi bekal kita untuk menjaga anak dan cucu kita. Baik Ibu-Ibu, kehadiran saat ini 79 itu sudah komplit dengan bapak-bapaknya, yang targetnya itu 80 dari di Gloria Kayen itu 80, tetapi ada banyak yang izin, termasuk dari Jiwan itu izin karena Bu Samuel sedang punya bayi kecil, kemudian anggotanya saat ini mereka kerja dan sore baru pulang. Kemudian tadi ada Bu Eka yang harus melayat ke Karanganyar. Jadi mohon maaf kalau hari ini tidak mungkin. Tapi bersyukur meskipun hujan kita tetap sampai di sini. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri persekutuan kita karena Tuhan sudah baik dan sangat baik kepada kita semuanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan dan kasih-Mu sehingga persekutuan kami dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan lancar, semua karena berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima hari ini yang menyemangati kami sebagai Esther dan Lydia zaman sekarang ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan pelayanan yang terbaik untuk Engkau. Kami juga bersyukur untuk materi yang saat ini diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati kami supaya kami lebih waspada lagi menjagai anak cucu kami Tuhan, ketika ke depan banyak hal yang harus mereka hadapi Tuhan, termasuk perdagangan manusia. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi Pak D, Bude ataupun menjadi sahabat untuk anak-anak muda zaman sekarang Tuhan, sehingga kami boleh ikut menjagai mereka, ikut melindungi mereka Tuhan, sehingga tidak akan terjatuh dalam perdagangan manusia. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya penyertaan Allah belum menyertai kami, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah. Kasih setia-Mu menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk Gereja Gloria Kayen, kiranya Tuhan akan terus berkarya, sehingga dengan acara ini kami akan semakin berkeluarga dan berkehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap berdiri, Mbak ini tolong foto dari sini.